Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah ilmu lingkungan dengan judul penanganan dan pengolahan limbah cair dengan dosen pengampu Bapak Raymond STMT. Baik, untuk penanganan dan pengolahan limbah cair. Limbah cair atau air limbah merupakan sisa proses dari kegiatan manusia, baik itu kegiatan domestik, industri, komersial, dan lain-lain yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan beracun bagi lingkungan hidup manusia. Sedangkan untuk sumber limbah cair dapat berasal dari kegiatan di permukiman atau perumahan, perkantoran, komersil, fasilitas umum, dan pelayanan kesehatan, serta kegiatan industri. Sekarang kita berbicara karakteristik limbah cair. Yang pertama adalah kekeruhan. Kekeruhan pada air buangan disebabkan karena adanya campuran antara zat padat dan zat cair, baik partikel koloid maupun partikel tersuspensi. Sedangkan untuk warna yang kedua dapat dibedakan menjadi true color dan apparent color. True color disebabkan karena adanya partikel koloid yang ada pada air buangan. Sedangkan apparent color dikarenakan adanya partikel tersuspensi yang ada pada limbah air. Masih kita bahas karakteristik limbah air. Terus yang ketiga adalah baunya. Bau pada air limbah merupakan hasil dari penguraian bahan-bahan organik oleh organisme yang ada di dalamnya. Terus yang selanjutnya adalah suhu. Suhu menunjukkan derajat panas pada suatu benda. Kondisi panas dan dingin pada air limbah memegang peranan penting terkait dengan dampaknya terhadap reaksi kimia, kehidupan organisme perairan, dan pemanfaatan air untuk kegiatan yang lain. Selanjutnya adalah padatan. Padatan dalam air buangan terdiri atas padatan terlarut dan padatan tersuspensi. TSS pada air limbah dapat berupa fitoplankton, bakteri, fungsi maupun partikel organik lainnya. Selanjutnya ada pH. pH merupakan derajat keasaman pada suatu badan air. Dilanjut dengan oksigen terlarut. Oksigen terlarut sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme yang ada dalam air buangan agar dapat mengurai bahan-bahan organik. Selanjutnya adalah BOD, biochemical oxygen demand. BAD diartikan sebagai kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk menguraikan bahan organik dalam kondisi aerobik. Selanjutnya adalah COD, chemical oxygen demand. COD adalah dibutuhkan oksigen yang diperlukan untuk mengurai bahan organik secara kimiawi. Oke, kita lanjut. Next, bahan organik. Pada air limbah, bahan organik bersumber pada hewan, tumbuhan, aktivitas manusia. Bahan anorganik. Bahan anorganik meningkatkan sejalan dan dipengaruhi oleh asal air limbah. Selanjutnya yang terakhir adalah mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogen yang biasa ditemui pada air buangan adalah bakteri, protozoa, dan virus. Selanjutnya kita masuk ke dampak limbah cair. Di sini ada beberapa dampak terjadi akibat dengan adanya limbah cair. Yang pertama adalah gangguan kesehatan. Terus yang kedua adalah penurunnya kualitas lingkungan. Jelas, dengan adanya limbah cair, lingkungan akan tercemar. Yang ketiga adalah gangguan estetika atau keindahan. Jika di wilayah atau di lingkungan kita banyak sampah atau ada buangan limbah dari pabrik, otomatis keindahan lingkungan kita akan terganggu. Terus yang keempat, kerusakan material. Dampak limbah cair yang terakhir ini adalah kerusakan material. Sebagai contoh, ketika ada kerusakan material yang diakibatkan dari limbah pabrik, maka akan terjadi kerusakan lingkungan seperti korosi dan lain-lain. Lanjut ke penanganan limbah cair. Penanganan limbah cair
Yang pertama, kita tangani dari sumber limbah cair itu sendiri. Terus yang kedua, kualitas dan kuantitas limbah cair. Terus yang ketiga, kondisi lingkungan di sekitar lokasi pembuangan limbah cair. Jadi itu yang harus pertama kita tangani ketika ada limbah cair. Di sini ada pengolahan limbah cair. Prinsip pengolahan limbah cair pada umumnya adalah mengurangi kadar bahan pencemaran pada air limbah dan mengurangi kuantitas air buangan yang akan dibuang dengan cara melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle pada air limbah. Tujuan pengolahan limbah cair. Pengolahan air limbah bertujuan untuk pemanfaatan dipakai kembali air tersebut setelah bahan-bahan atau zat-zat berbahaya yang ada di dalamnya dihilangkan. Secara umum, tujuan diolahnya limbah cair atau limbah buangan adalah menghilangkan zat atau partikel tersuspensi, mikroorganisme patogen, dan kontaminasi yang ada pada air buangan. Proses pengolahan air limbah. Cara pertama, bahan berbahayanya hanya dengan ditampung pada kolam stabilisasi sebelum dibuang ke lingkungan. Seiring dengan berjalannya waktu, maka zat-zat pencemar yang terkandung pada air limbah akan terurai dengan sendirinya. Cara ini dikenal dengan proses pasif. Cara kedua adalah pengolahan air buangan dengan membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Beberapa proses yang ada pada IPAL. Yang pertama itu proses fisika, screening atau penyaringan. Dalam proses pengolahan limbah cair dilakukan pada saat awal yang dimaksud dengan melakukan pemisahan kotoran dalam bentuk padatan, kasar, dan berukuran relatif besar. Grid chamber merupakan bak penangkap pasir. Ekualisasi. Proses ekualisasi dilakukan untuk menstabilkan air limbah sebelum dilakukan proses fisika, kimia, dan biologi. Sedimentasi. Proses sedimentasi atau pengendapan didasarkan pada berat jenis polutan yang ada pada air limbah tersebut. Terus yang kedua adalah proses kimia. Koagulasi, flokulasi. Proses ini merupakan proses destabilisasi koloid yang terkandung pada air buangan dengan memberikan tambahan bahan kimia atau bahan dikenal dengan nama koagulan. Adsorpsi. Proses adsorpsi pada pengolahan air buangan bertujuan untuk memisahkan air dengan zat-zat pengotornya dengan cara penyerapan. Disinfeksi. Proses disinfeksi merupakan metode untuk membunuh mikroorganisme berbahaya yang ada pada air buangan sebelum air olahan dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan kembali. Terus yang ketiga adalah proses biologi. Mengolah limbah cair secara umum terbagi atas 3 macam, yaitu biologis dengan biak tersuspensi, proses biologis dengan biak melekat, dan yang terakhir adalah proses pengolahan dengan sistem lagon atau kolam. Proses biak tersuspensi merupakan pengolahan air limbah dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme dengan dibiarkan secara tersuspensi di dalam sebuah reaktor untuk mengurai senyawa polutan dalam air. Contohnya adalah proses lumpur aktif standar, konvensional, standar aktif, step aeration, contact stabilization, extant aeration, oxidation depth, kolam oksidasi, sistem parit, dan lain-lain. Selanjutnya, teknologi pengolahan air limbah. Yang pertama adalah primary treatment. Pengolahan pendahulu. Pada proses pengolahan limbah cair bertujuan untuk memisahkan padatan yang ada pada air buangan secara fisik dengan menggunakan saringan dan bak sedimentasi. Terus yang kedua, bertujuan untuk menghilangkan partikel dan koloid pada air buangan serta menstabilkan zat-zat organik pada air limbah melalui proses aerobik dan anaerobik. Terus yang ketiga adalah bertujuan untuk menghilangkan unsur hara serta menghilangkan bakteri patogen sebelum air diolah nantinya yang akan dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan kembali. Baku mutu limbah cair. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar atau jumlah unsur pencemar
yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air atau suatu usaha atau kegiatan. Sekarang kita masuk ke contoh kasus penanganan air limbah. Pada tahun 2004, PT Sido Muncul mengembangkan produk baru berupa makanan dan minuman. Produk makanan dan minuman yang diproduksi yaitu kecap, sambal, permen, dan mie. Sebagai industri, keberadaannya di PT Sido Muncul harus dilengkapi dengan pengolahan limbah yang memungkinkan aktivitas industri yang dilakukan tetap ramah lingkungan. Keterkaitan dan penelitian ini adalah instalasi pengolahan air limbah untuk menghubungkan dengan air limbah yang dihasilkan dalam aktivitas industrinya. Air limbah merupakan salah satu masalah dalam pengendalian dampak lingkungan industri. Air limbah merupakan salah satu masalah dalam pengendalian dampak lingkungan industri jamu karena memberikan dampak yang luas terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik fisik maupun karakteristik kimianya yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas industri PT Sido Muncul mempunyai hydraulic load sekitar 130 meter kubik per hari, flow time sekitar 18 jam mulai dari jam 6 sampai jam 12. Dengan flow sekitar 10 meter kubik per jam, air limbah industri jamu, farmasi, makanan, dan minuman seperti PT Sido Muncul sebagian besar terdiri atas zat organik. Selebihnya komponen-komponen non-organik yang tidak berbahaya. Zat padat tersuspensi, COD dan BOD yang cukup tinggi sehingga memerlukan langkah penanganan supaya dibuang ke lingkungan sebagai efluen atau dimanfaatkan kembali sebagai air pendukung aktivitas industri. Gambaran umum. Secara umum, kondisi PT Sido Muncul meliputi aktivitas industri, pendukung aktivitas industri, dan penanganan limbah industri. Akibat produksi PT Sido Muncul meliputi beberapa unit proses seperti pembuatan jamu, makanan, minuman, suplemen. Pendukung aktivitas industri melalui air, steam, udara bertekanan, kelembaban udara, dan lain-lain. Dalam aktivitas industrinya, PT Sido Muncul menghasilkan dua macam limbah, yaitu limbah cair dan limbah padat. Agar dapat memenuhi baku mutu, maka air limbah yang dihasilkan dari aktivitas PT Sido Muncul harus diolah, dan pengolahan limbah tersebut memerlukan biaya investasi dan biaya operasi yang tidak sedikit, sehingga pengolahan air limbah harus dilakukan secara cermat dan terpadu di dalam proses produksi dan setelah proses produksi agar pengendalian berlangsung dengan efektif dan efisien. Sebagai besar cara pengolahan air limbah yang telah dilakukan oleh pabrik jamu, makanan, dan minuman seperti PT Sido Muncul adalah cara kimia yang dinilai lebih cepat dan tidak memerlukan lahan seperti yang terlalu besar. Bahan kimia yang banyak digunakan adalah ferosulfat, kapur alam, dan lain-lain. Pada cara ini, keagulan digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang ada dalam air limbah menjadi flok yang mudah untuk dipisahkan, yaitu dengan cara diendapkan, diapungkan, dan disaring. Sebagai ilustrasi, PT Sido Muncul memiliki sumur bor sekitar 170 meter kubik per hari untuk kebutuhan air. Dengan dibagi-bagi ke produksi minuman 5 meter kubik per hari, permen 10 kubik meter per hari, produksi 10 kubik per hari, terus produksi sambal 30 meter kubik per hari, produksi mie 40 meter kubik per hari, jamu 70, MCK karyawan 5 meter kubik per hari, agrowisata 14, dan tanaman 2 kubik meter per hari. Untuk hasil dari pemanfaatan tersebut, maka air limbahnya adalah 130 meter kubik per hari. Selanjutnya diolah melalui IPAL. Setelah itu di roast dan air bisa kembali digunakan. Air bisa kembali digunakan agrowisata dan penyiraman tanaman. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Ini adalah referensi
dari studi kasus yang saya pakai di materi ini. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.